Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ia telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang dan membawa tentara serta pasukan yang gagah, yang terbaring dan tidak dapat bangkit lagi, yang sudah mati dan padam laksana sumbu. Beginilah firman Tuhan yang telah melakukan semua itu. Janganlah mengingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba kala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, demikian pula serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, kita bersuka cita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya.
Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia. Bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang dianugerahkan Allah berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan bersatu dalam kematiannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku pun beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan berarti aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sekarang juga sabda Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Pada waktu itu, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Tetapi pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka,
Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hei perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Untuk menangkap pesan Injil yang baru kita dengar tadi, saya bantu dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, siapa para pelaku dalam kisah tadi? Pelakunya siapa? Kemudian yang kedua, kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Dan yang ketiga, peristiwanya terjadi di mana? Kejadiannya itu. Akan kita lihat dan kita renungkan satu persatu. Para pelakunya ada Yesus, kemudian ada 12 rasul, kemudian ada ahli-ahli kitab dan orang-orang Farisi. Yang terakhir ada seorang ibu yang kedapatan berbuat zina. Tidak disebut namanya, hanya disebut seorang ibu, mungkin usianya ya 30 tahunan kurang lebih. Kira-kira demikian ini. Ini para pelakunya. Kata kuncinya, ada seorang wanita yang berbuat zina, kedapatan itu dibawa kepada Yesus untuk diadili. Untuk diadili. Yesus ternyata tidak menanggapi permintaan mereka. Yesus mengampuni dosa mereka dengan berkata, "Pergilah, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Injil hari ini peristiwanya terjadi di Bait Allah Yerusalem. Waktunya itu pagi-pagi benar, mungkin jam-jam 5 pagi. Tempatnya di Bait Allah, waktunya yakni pagi hari. Yesus bersama dengan orang banyak di Bait Allah, waktunya pagi hari, mengajar orang banyak. Pertanyaannya, apa yang diajarkan tidak penting, tapi yang terpenting mau dikatakan oleh pengarang Injil bahwa Yesus mengajar. Yesus mengajar. Pada waktu mengajar itulah, di pagi hari itu dikejutkan dengan kedatangan orang-orang Farisi dan ahli-ahli kitab yang membawa seorang ibu, seorang perempuan kedapatan berbuat zina. Dalam hukum Taurat, seorang kedapatan zina harus dihukum mati, dilempari batu, harus dirajam. Ada sesuatu yang aneh dalam Injil tadi, ternyata yang dibawa hanya yang perempuan, hanya ibunya. Yang laki-laki ternyata tidak dibawa oleh ahli kitab dan oleh orang-orang Farisi. Mungkin memang dunianya orang laki-laki, demikian nampaknya. Ada pepatah dalam bahasa Jawa itu mungkin bisa membantu untuk mengerti hal ini. Swarga nunut neraka katut. Nah, artinya apa? Kalau suaminya hidupnya baik dan sebagainya, aman. Yang istri-istri aman, pasti akan ke surga. Ke surga. Tapi kalau sebaliknya, suaminya, bapaknya hidup tidak baik, ke neraka, katut, ikut
Artinya apa? Artinya bahwa seorang ibu, seorang istri tidak punya pilihan lain. Biarpun hidupnya baik, kalau bahasa Jawa demikian pasti ikut ke neraka. Tapi saya lihat seringkali yang ke gereja banyak ibu-ibu. Katolik itu yang paling banyak di surga nampaknya ibu-ibu nanti, jangan-jangan. Jangan-jangan nanti ibu-ibu. Tujuannya apa membawa kepada Yesus? Tujuannya supaya diadili. Diadili. Tapi seperti biasa, ahli kitab, orang Farisi, kalau bertanya itu adalah pertanyaan jebakan, perangkap. Dijawab salah, tidak dijawab juga salah. Dijawab yang satu salah, jawab yang lain juga salah. Dalam hukum harus dihukum mati, dirajam. Bagaimana pendapat Yesus? Kalau Yesus sampai melepaskan wanita ini dari jerat, dari hukuman mati, berarti Yesus melawan hukum Taurat. Melawan hukum Taurat. Kalau melepaskan dasarnya apa? Dasarnya apa? Sebaliknya, kalau Yesus menghukum wanita tadi, ibu tadi, ini berarti bertentangan dengan dirinya sendiri. Yesus yang selalu berbelas kasih, Yesus yang selalu memperhatikan orang berdosa. Sebagai contoh, Injil minggu yang lalu, hampir setiap hari ternyata banyak orang berdosa, pemungut cukai, datang kepada Yesus untuk mendengarkan ajarannya. Ini artinya ini. Kalau Yesus itu menghukum, berarti bertentangan dengan dirinya sendiri. Apa tanggapan Yesus? Ternyata Yesus tidak menanggapi permintaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli kitab. Justru Yesus duduk sambil menulis dengan jarinya di tanah. Ditanya berulang-ulang, diminta berulang-ulang oleh mereka, Yesus diam saja. Saya membayangkan pasti ahli kitab orang Farisi jengkel, mangkel, dalam bahasa itu getem-getem kepada Yesus. Didesak supaya Yesus itu memberi jawaban berkaitan dengan seorang ibu yang kedapatan berbuat zina. Karena didesak, maka Yesus berdiri, bangkit, lalu melihat orang-orang satu persatu. Saya kira ini ada Bapak Asten Imam, ada lektornya semacam ini, mungkin juga pemazmur, ada yang di luar mungkin di bait Allah itu demikian itu. Setelah itu Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak mempunyai dosa, kamu boleh melempar dengan batu yang pertama kali. Yang tidak punya dosa. Apakah ada ya di antara kita itu yang tidak punya dosa? Setelah itu Yesus duduk lagi, menulis lagi. Satu persatu, mulai dari yang paling tua, meninggalkan tempat itu. Ini artinya apa? Artinya semakin usia tua itu semakin banyak dosanya. Punya pengalaman banyak berbuat dosa. Ini mau dikatakan dalam Injil ini, semakin kita berusia tua, semakin tua artinya kita itu semakin banyak dosa. Punya pengalaman. Ini yang mau dikatakan dalam Injil hari ini. Bahwa kita yang sudah usia tua ini banyak dosanya, diingatkan ini. Menjelang Paskah itu juga berlaku untuk kita semua. Kemudian yang muda-muda ternyata terlambat dalam menyadari bahwa itu saya dosa. Seringkali malah tidak sadar mungkin kalau orang muda itu yang masih sekolah, kuliah, anak-anak itu tidak sadar bahwa dirinya itu adalah orang berdosa. Artinya apa? Kesadarannya ya paling akhir, terlambat. Saya tidak punya dosa. Saya tidak punya dosa.
Kemudian Yesus bertanya kepada wanita itu, bagaimana, apakah ada yang menghukum kamu, yang mengadili kamu, yang menghakimi kamu? Kata Yesus kepada wanita tadi. Tentu sebelumnya betapa takutnya ibu tadi, tokoh-tokoh agama satu persatu itu mendekati Yesus, jangan-jangan saya akan mendapat hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan hukuman yang harusnya diberikan oleh ahli-ahli kitab, orang-orang Farisi. Tentu seorang tadi punya perasaan yang demikian ini. Apakah ada yang menghukum kamu? Apa jawabannya? Tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Itu jawaban dari wanita itu. Kemudian kata Yesus, aku juga tidak menghukum kamu, tidak melempari batu kamu. Sekarang pulanglah, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Ini artinya apa? Luar biasa bahwa orang yang berdosa ternyata dosanya itu diampuni. Kita yang berdosa sudah diampuni, hanya dengan satu syarat, kita tidak boleh mengulangi lagi dalam berbuat dosa. Pertanyaannya, pesan apa untuk kita? Apa yang bisa kita renungkan dari Injil hari ini? Para pendengar Injil hari ini, pada waktu kita mendengarkan, merenungkan, pasti kita terpaku. Kaki kita itu, dalam bahasa Jawa itu kami tenggengen. Lebih-lebih kalau orang yang membaca itu sangat hebat, sangat bagus, itu pasti kita akan merasakan Injil hari ini. Hari ini kita berhadapan dengan Allah yang Maha Rahim, Allah yang berbelas kasih, luar biasa. Manusia menghukum, ternyata Allah itu mengampuni. Manusia itu menghukum, ternyata Allah itu mengampuni. Peringatan untuk kita semua, semakin kita itu menyadari bahwa kita itu adalah orang yang berdosa, kita mudah jatuh dalam dosa, kita tidak akan mudah untuk menghakimi orang lain. Tidak mudah kita itu mengatakan bahwa kamu itu salah, kamu keliru. Kita tidak akan melakukan hal yang demikian. Kalau kita ini sungguh-sungguh menyadari bahwa kita itu adalah orang yang berdosa. Biasanya kalau menduding, coba kalau kita mengatakan kepada Dios itu berarti ya satu kepada Dios itu yang ini saja, jempolnya kepada Allah. Jadi yang keliru itu malah Allah disalahkan, yang tiga kembali ke kita loh kalau kita menyalahkan tuh. Coba dilihat, masa nyalahkan dengan jempol? Dengan ini tuh, dengan ini ke Dios atau yang di luar itu berarti jempolnya itu kepada Allah ke sana, yang tiga kembali ke kita sendiri. Artinya paling banyak dosanya malah kita ini. Hari ini kita diingatkan bahwa kita itu adalah orang yang berdosa. Supaya semakin gamblang, jelas saya punya cerita pendek dari judul yakni 3 kata. 3 kata. Ada seorang tokoh, sebut saja namanya Thomas More. Thomas More, ini martir Inggris. Meninggal tahun 1535 Masehi. Seorang negarawan dan pengacara yang sangat hebat. Pasti seorang hakim, pengacara, belajar tentang tokoh Thomas More ini. Orang yang sangat hebat. Thomas More punya sahabat, punya teman akrab, sebut saja ya hidupnya itu tidak karu-karuan. Selalu diingatkan oleh Thomas More supaya kamu itu hidup yang baik, bertobat sebelum ajalmu itu tiba. Sebelum kamu meninggal. Bahasanya demikian. Apa jawaban temannya? Tidak usah khawatir Thomas, bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Rahim, Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang Maha Pengampun. Pasti pada saat yang tepat
nanti Allah akan mengampuni dosa saya. Saya punya 3 kata ajaib. Allah, ampunilah saya. Allah, ampunilah saya. Itu kata Thomas kepada kata temannya tadi kepada Thomas. Ya sebut saja namanya mungkin Daniel Waluyo kalau di sini. Artinya dikandani angel waton suloyo, itu Daniel Waluyo. Pada suatu hari, 2 sahabat itu ingin menghirup udara segar. Ia keluar, naik kuda. Tiba-tiba setelah dekat jembatan, kuda yang ditunggangi oleh temannya tadi liar, tidak bisa dikendalikan. Dan kuda dengan temannya tadi langsung jatuh ke jurang, ke tebing. Samar-samar, Thomas mendengarkan suara temannya tadi. Setan, kuda sial. Setelah itu mati, karena kepalanya mungkin kena batu. Ternyata yang dikatakan bukan Allah ampunilah saya, ternyata setan kuda sial. Semoga pesan Injil hari ini dan kisah pendek ini juga membantu kita semua betapa pentingnya pertobatan. Sekali lagi, betapa pentingnya pertobatan. Berkat Allah menyertai kita semua. Kita berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah,